Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lutfiah Rahmahalizah, Hairunisa, dan Hafizah, yang mana pada hari ini akan membawakan materi fikih jinayah mengenai hukuman kasus pencurian, dan akan kami bacakan secara bergiliran setelah ini. Jarimah pencurian. Kata pencurian berasal dari bahasa Arab, yakni al-sarikoh. Dalam ensiklopedi fikih, sarikoh yakni mengambil suatu harta yang tidak ada hak baginya dari tempat penyimpanan. Secara terminologi, definisi sarikoh menurut para ahli ialah perbuatan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam dengan tujuan yang tidak baik, atau mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa ada kerelaannya. Contohnya seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tertidur. Pencurian atau syarikoh dalam syariat Islam ada dua macam, yakni pencurian yang hukumannya had dan pencurian yang hukumannya takzir, yang mana pada pencurian yang hukumannya had terbagi lagi menjadi dua bagian. Pertama, pencurian ringan, yakni mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, pencurian berat, yakni mengambil harta milik orang lain dengan sepengetahuan dari pemiliknya dan secara paksa. Pencurian ini disebut juga sebagai jarimah hirabah atau perampokan. Unsur-unsur pencurian. Terdapat 4 macam unsur di dalam pencurian. Pertama, pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Ini terjadi apabila pemilik barang atau korban tidak mengetahui tentang terjadinya pengambilan barang tersebut dan tidak merelakannya. Kedua, barang yang diambil bernilai mal atau harta. Apabila barang yang dicuri bukan berupa harta, seperti anak kecil atau hamba sahaya, maka pelakunya tidak dikenakan hukuman had. Yang ketiga, harta tersebut milik orang lain, ada pemiliknya, dan bukan milik si pencuri. Yang keempat, adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini akan terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang yang ia tahu bukan miliknya dan karenanya haram untuk ia ambil. Syarat hukum potong tangan. Yang pertama, barang yang dicuri harus mal mutakawin atau barang yang dianggap bernilai menurut syara. Barang haram seperti hamar, babi, anjing, bangkai, dan sejenisnya tidak dikenakan hukuman. Yang kedua, barang curian harus berupa benda bergerak, dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga, barang tersebut harus tersimpan di tempat simpanannya. Akan tetapi ada Zahiriyah dan sekelompok ahli hadis yang tetap memberlakukan hukuman had apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Yang keempat, barang telah mencapai nisab pencurian. Kadar dan batas pencurian. Dalam hukum Islam, kadar pencurian baru bisa dijatuhkan hukum potong tangan apabila sebanyak 1/4 dinar atau 3 dirham. Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Sedangkan Imam Hanifah mengatakan 10 dirham atau 1 dinar yang berdasarkan hadis Nabi. Tidaklah dipotong tangan pencuri kecuali pada 1 dinar atau 10 dirham. Mengenai batas tangan yang dipotong, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Daud Az-Zakhiri sepakat bahwa batas tangan yang dipotong adalah pergelangan tangan ke bawah. Jatuhnya hukuman pencurian. 1. Penggantian kerugian. Menurut Imam Abu Hanifah dan para muridnya, penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenakan hukuman potong tangan. Akan tetapi jika hukuman potong tangan dilaksanakan, maka pencuri tidak dikenai hukuman untuk pengganti kerugian. 2. Potong tangan. Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian dengan teknis menurut ulama mazhab 4 yang berbeda-beda. Cara yang pertama adalah memotong tangan kanan pencuri pada pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk yang kedua kalinya, maka ia dikenai hukuman potong kakinya yang kiri. Apabila ia mencuri untuk yang ketiga kalinya, maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman takzir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut imam yang lainnya, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya.
Apabila ia mencuri lagi, untuk yang keempat kalinya, maka dipotong kaki kanannya. Apabila masih mencuri lagi, untuk yang kelima kalinya, maka ia dikenai hukuman takzir dan dipenjara seumur hidup sampai mati atau sampai ia bertobat. Sekian dari kami, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.